Langsung saja kita akan membahas terkait dengan kejanggalan kasus hukum yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah bersama dengan para narasumber yang terhubung melalui sambungan virtual. Ada M. Praswaddugraha, mantan penyidik KPK, Darmawan Subakti, tim kuasa hukum Febri Adriansyah, serta Kamilov Sagala, anggota Komisi Kejaksaan atau Komjak periode 2010-2015. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak. Baik. Baik, saya ingin ke Mas Darmawan dulu deh. Mas Darmawan, dalam konferensi pers tadi selain mengungkapkan terkait dengan 9 kejanggalan sesuai dengan paket berita yang kita simak ya sebelum dialog ini dilakukan, sudah mempertimbangkan mengajukan pra-peradilan. Pertanyaan saya, kenapa 2 pra-peradilan padahal saat ini yang berjalan kan yang ditangani oleh tim 9? Silakan. Ya, terima kasih Soja. Jadi pra-peradilan ini adalah alat untuk menguji. Di kami dalam konteks hal ini ingin sama-sama menguji apakah proses hukum yang dikenakan kepada Pak FA itu sudah sesuai dengan prosedur hukum. Nah, kami mengajukan 2 pra-peradilan. Yang pertama ini tentang pasal 89 ya KUHP tentang upaya paksa. Yang melakukan siapa? Kejagung. Dalam hal apa? Perkara TPPU. Kaitannya dengan apa? Dengan penetapan tersangka dan penahanan Pak FA. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah upaya paksa lagi, pasal 89 KUHP. Oleh siapa? Oleh Kortas Tipikor Polda ya. Dalam hal ini perkaranya apa? Nah, kalau tadi kan TPPU, kalau di sini perkara adalah Tipikor dan TPPU. Dalam hal ini konteksnya apa? Konteksnya adalah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Begitu, Saudara. Baik, jadi untuk menguji proses hukum yang sudah berlangsung, bagaimana dengan persiapan untuk substansinya sendiri? Ya, kami melihat sejauh ini tim analis dan teman-teman melihat ada 9 kejanggalan ya. Ini angka 9 ini bukan bermaksud menyamai tim 9 ya, tapi memang kami menemukan ada 9 kejanggalan atau kesalahan dalam proses hukum yang dialami oleh Pak FA. Baik, nah sebagai mantan penyidik, Mas Praswad, Anda tentu juga sudah menyimak ya pasti ya 9 kejanggalan yang dimaksudkan tersebut oleh tim kuasa hukum FA. Anda melihat apa yang paling menjadi sorotan dari 9 kejanggalan yang ditemukan ini? Ya, kebetulan sebenarnya saya baru baca ya, ini dari 9 ada beberapa jalan prosedur saya pidana asal, kekeliruan tentang waktu, tempus, tidak konsistenan isi sprindik dan lain-lain. Tapi pada intinya gini Mbak, jadi secara administratif ini bisa diajukan, diuji formilnya di dalam pra-peradilan. Misalnya teman-teman tadi sudah mengajukan ya, beliau mau mengajukan 2 hal tuh untuk diajukan ke pra-peradilan. Nah, sepaham dan sepanjang pemahaman saya itu, kalau sprindik ini kan kadang-kadang kita ada kesalahan tanggal, kesalahan pengetikan dan lain-lain itu bisa, jadi nanti teman-teman si penyidik yang terkait itu akan melakukan renvoy. Gitu. Jadi itu sesuatu hal yang lumrah saja untuk dilakukan kalau selama tidak terkait dengan material perkara. Jadi nanti juga ketika diuji itu biasanya nanti ada beberapa yang akan direnvoy oleh penyidiknya. Misalnya ada kesalahan pengetikan karena memang mungkin misalnya nanti penyidik akan mengatakan bahwa situasinya berjalan secara cepat, tengah malam, penggeledahan dan lain-lain gitu. Nah, beberapa kali juga di KPK juga ada beberapa sprint yang salah tanggalnya atau salah penulisan angka dan lain-lain, dan itu kita renvoy. Istilah di dalam proses penyidikan tuh di renvoy. Diperbaiki, dibuat berita acaranya untuk kesalahan-kesalahan pengetikan. Namun secara material perkara ini tegak atau tidak tegak
Nah, itu akan dibuka di dalam pokok perkara, di persidangan pokok perkara, tidak di persidangan yang di pra-peradilan, Baik. gitu. Baik, nah Bang Kamilov, sekarang dari perspektif Anda sebagai anggota Komisi Kejaksaan yang pernah aktif ya, nah Anda melihat langkah upaya melawan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Febri Adriansyah terhadap proses yang berjalan ini untuk menguji ya, kalau tadi diksi yang dipakai. Anda melihatnya seperti apa nih, Bang Kamilov? Baik, ini sebenarnya menguntungkan ya untuk Febri Adriansyah kawan-kawan ya, yang akan berjuang membela yang namanya sama-sama juga Febri Adriansyah juga. Kenapa? Saya lihat di sini ada cara kerja yang tidak profesional. Padahal kami di Komisi Kejaksaan itu menilai kinerjanya, perilakunya seorang jaksa dalam menuntut suatu perkara itu menjadi acuan. Dia tuh kena sanksi apa tidak. Nah, kalau melihat peristiwa ini sebenarnya diberilah peluang sebesar-besarnya kepada kuasa hukumnya untuk menghajar kejaksaan. Artinya ini merugikan negara ya, artinya merugikan penegakan hukum gitu. Karena Febri Adriansyah sudah melihat sendiri ini ada beberapa poin kelemahan-kelemahan yang walaupun bisa direnvoy itu menunjukkan tidak profesional. Sementara jaksa ini dituntut profesional dan punya perilaku dan kinerja yang bagus. Nah, kalau seperti ini saya bisa menilai ini hanya membuka peluang-peluang besar, kelemahan-kelemahan dalam penyidikan agar bisa dalam tanda kutip ya, bisa saja Febri Adriansyah nanti selesai acaranya dan selesai masalahnya. Kenapa? Semua sudah dilokalisir agar bisa tidak bergerak kemana-mana, masalahnya hanya untuk masalah yang sifatnya teknis-teknis belaka gitu ya. Yang seharusnya sejak awal itu sudah ditata ulang gitu, supaya apa? Tidak merembet kemana-mana. Karena masalah tanggal saja, masalah barang bukti saja itu masalah besar untuk seorang penyidik yang profesional. Tapi walaupun 9 ditunjuk itu adalah berkualifikasi terbaik, saya yakin gagal. Karena ini memang diberi peluang empuk untuk menghajar kawan-kawan di kejaksaan, lu nggak bisa apa-apalah, percuma lu mau apakan juga. Nah, itu pesan yang mahal ya bagi yang dikatakan 9 orang yang bisa mampu mengungkap kasus ini. Kalau saya dari dulu sudah ragu, dari awal sudah ragu. Karena banyak hal drama-drama yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Karena tindakan kejaksaan itu jelas gitu. Ada barang bukti, ada teknis-teknis penyidikan yang jelas, sehingga nanti kinerja mereka benar-benar profesional. Nah, ini poin yang mahal nanti di kawan-kawan di Komisi Kejaksaan menilai benar nggak tim yang dibentuk ini profesional dan bekinerja dan berperilaku yang baik dalam bertugas. Gitu, Mbak. Baik, jadi Anda melihat sepertinya change untuk pra-peradilan yang akan diajukan ini bisa berhasil itu besar ya? Singkat saja, seperti apa, Bang Kamilov? Ya, sebenarnya ini sasaran empuk ya buat pembelaannya. Baik. Sasaran empuk ini sebenarnya membuat kawan-kawan di pembelaan itu mudah mematahkan nantinya kasus ini. Jadi ya mudah-mudahan ini tuh terjadi ya, karena menurut saya ini hanya sekedar drama saja nanti dalam perjalanannya. Baik, kita akan bedah lagi terkait dengan substansi dari 9 poin kejanggalan itu, apalagi juga soal penggabungan sprindik ya. Tapi kita harus jeda sejenak Bapak-Bapak, karena kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Kita lanjutkan dialog. Sekarang saya ingin tanggapannya mungkin Mas Praswat atas tadi apa yang disampaikan oleh Bang Kamilov ya, bahwa apa yang disorot oleh tim kuasa hukum Febri Adriansyah ini menjadi sasaran empuk untuk dibuktikan nanti. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Kesalahan-kesalahan administrasi ini tentu saja memang kalau kita dulu di KPK Mbak, itu kalau ada kesalahan tanggal atau kesalahan ketik itu sudah nggak bisa tidur kita. Jadi udah nggak sabar lagi, mau subuh, mau jam 3, mau jam 4 subuh kita akan datang ke kantor dan melakukan renvoy perbaikan, karena itu tidak boleh dibiarkan. Memang benar bahwa pidana itu harus ada kepastian hukum, jadi nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Itu clear secara prinsip, memang seperti itu. Nah, kalau memang ini terjadi, karena saya belum membaca juga secara administratif ya masing-masing sprindik dan surat pro justisianya, penggeledahan, BA penggeledahan dan lain-lain, itu kan banyak sekali. Dan jika itu kemudian memang ada kesalahan-kesalahan, memang harusnya sudah disisir satu-satu tiap lembar dan tiap halaman, itu memang sudah harus disisir oleh teman-teman di kejaksaan selaku tim penyidiknya, dan memperbaikinya tiap halaman dan lembar demi lembarnya, dan itu memang harus dilakukan secepatnya. Baik. Nah, kalau bisa bahkan sebelum pra peradilan ini harus dilakukan secepatnya gitu, karena memang kalau nanti diajukan di pra peradilan itu bisa menjadi catatan hakim bahwa ada kesalahan administratif. Baik, Mas Praswat, memang masih bisa Mas Praswat dilakukan perbaikannya sekarang? Bisa, kan sudah masih bisa? Bisa. Oke, nah karena kalau proses penyidikan masih berjalan dan ini harus bisa, kecuali sudah limpah. Kalau sudah limpah perkara baru nggak bisa dilakukan renvoy dan nggak bisa dilakukan perbaikan. Kepada pengadilan maksudnya? Ke pengadilan, ke proses penuntutan. Jadi berkas perkara saat ini sedang disusun, Mbak. Oke. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya berdasarkan pengalaman Anda, ketika ada kesalahan yang tadi Anda katakan ya, ketika salah tulis, nggak bisa tidur, harus diperbaiki, walaupun renvoy juga tetap itu suatu kesalahan. Apakah ini juga berdasarkan pengalaman Anda tentunya ya, ini membuat keabsahan dari sprindik itu juga jadi diragukan? Oh enggak, Mbak. Kalau keabsahan sprindik ini kan berjalannya prosesnya itu dari gelar perkara, materi perkara. Kalau kami dari proses penyelidikan atau dari operasi tangkap tangan, jadi antara penerima, pemberi, alat bukti itu sudah satu nafas semua dibacanya. Tapi benar seperti kata Bang Kamilov, kelemahan administratif ini memberikan ruang yang empuk untuk diserang oleh pihak lawan misalnya, atau pihak pembela nanti kan penasihat hukum akan mengajukan pra peradilan. Ini adalah konsekuensi logis dari kesalahan administratif yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Namun tegaknya perkara itu tidak terkait dengan kesalahan administratif dan kesalahan ketik yang tadi. Jadi kesalahan ketik dan tadi itu tidak ada hubungannya dengan substansi material pidana. Apa yang sebenarnya terjadi, kejahatan apa, mens reanya apa, actus reusnya apa, alat buktinya apa, itu satu napas harus berkaitan. Baik, tidak dilihat secara terpisah ya, tetapi menjadi penting untuk diperbaiki sebelum ada pelimpahan. Berarti apresiasi
kita berikan juga nih untuk tim kuasa hukum Febri Adriansyah bisa melihat dengan jeli ya, menyisir. Ini seperti kata Mas Darmawan, fokus untuk mengkaji terlebih dahulu nih. Nah, Mas Darmawan, Mas Praswat bilang ada yang penting, berarti untuk saat ini setelah menemukan persoalan itu, yaitu berkejar dengan waktu. Nah, jadi sebenarnya di titik hari ini kita berbicara, apakah dari tim kuasa hukum Febri sudah memiliki tanggal kapan gugatan pra-peradilan ini akan dimasukkan? Ya, saya kira itu tidak perlu sulit ngecek ya, soalnya itu bisa dijawab. Tapi saya mau fokus pada yang disampaikan Bang Praswat tadi bahwa kita sepakat dalam mencari kebenaran material itu, dalam mencari kebenaran yang menentukan apakah ini proses adil atau tidak, kita harus taat dalam hukum acaranya, dalam formilnya. Nah, kami melihat dan saya rasa para narasumber juga tadi sudah sampaikan, kita melihat ada yang tidak baik-baik saja dalam proses ini. Kami melihat bahwa kekeliruan-kekeliruan, ketidakcermatan yang disampaikan oleh kami baik di media massa atau di ruang lain itu tidak hanya terbatas pada kesalahan-kesalahan teknis yang bisa selesai dengan renvoy. Kami melihat ada satu ketidaktertiban yang berdampak fatal. Dan bahkan kami bisa indikasikan terjadi cacat formil dalam proses hukum yang dijalankan kepada Pak FA. Nah, ini hal penting yang ingin kami uji dalam proses pra-peradilan tersebut. Baik. Supaya apa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus menegakkan betul nih due process of law. Jangan sampai semangat membabi buta gitu ya dalam tanda kutip membuat kita tidak lagi tertib dalam hukum acaranya gitu. Benar kita semangat memberantas korupsi, benar kita ingin menghukum orang yang bersalah, tapi seluruh instrumennya harus benar, seluruh tahapannya harus benar. Itulah spirit kami dalam menguji pra-peradilan ini. Baik, nah kemudian Bang Kamilov, kekeliruan dan ketidakcermatannya penyidik menjadi sasaran empuk bagi tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Nah, sepanjang pengalaman Anda ketika bertugas di Komisi Kejaksaan ya, biasanya penyidik itu mengalami terburu-teburu ya, dan juga tidak cermat ini nih, apa saja sih faktor yang mereka rasakan yang membuat hal ini terjadi? Ya, sebenarnya kawan-kawan di Kejaksaan, dengan peristiwa yang saat ini terjadi, saya sangat yakin, ketidakcermatan itu akan terjadi. Sangat yakin. Kenapa saya bilang sangat yakin? Proses awalnya saja itu ya dalam tanda kutip ya tidak diajak ya. Jaksa itu kan ada proses yang mereka ikut juga dalam peristiwa. Katakanlah waktu mengecek di rumah Sentul kah atau di kafe kah, itu biasanya ada timnya mereka yang ikut. Nah sekarang nggak ada itu. Mereka tiba-tiba mendapatkan durian runtuh kasarnya gitu ya. Tapi durian yang sangat baunya setengah mati gitu ya. Jadi saya yakin kawan-kawan jaksa kemungkinan besar banyak titik kelemahan dalam proses ini. Kalau ini yang terjadi dan emang sudah akan terjadi ya, hanya tunggu waktu saja. Ini peluang untuk kawan kita Febri ya, yang saya tahu beliau ini kawan kita ini cermat ya, orangnya sangat cermat, tertib, dan dia bisa lihat runtutan-runtutan itu. Dan kalau kelemahan ini katakan ada sesuatu yang tidak pas, apakah itu dari sisi material dan segala macam, ini benar-benar nikmat buat Febri nanti menghajarnya. Jadi terus terang saya khawatir ini hanya penyelamatan, orang bilangnya adalah penyelamatan sekoci ya dalam artian jangka panjang. Berlahan-lahan nanti dia selamat prosesnya. Jadi kita hanya habis waktu, habis tenaga, habis memperhatikan sesuatu yang merugikan rakyat, tapi kita menghasilkan sesuatu yang kecil dalam putusannya nanti. Saya sangat khawatirnya itu bukan kecil, karena ini seorang pimpinan yang nanti penyidiknya juga kawan-kawan kejaksaan yang junior-junior dia. Ini luar biasa, enggak? Ya katakanlah penggantinya sekarang Jampitsus itu anak buahnya mantan Jampitsus gitu. Itu saja saya sudah merasakan psikologi yang tidak pas gitu. Nah, pas itu artinya masih ada pakai lah ya.
apalagi rekan-rekan kita yang dari tim yang kecilnya, walaupun dia mantan KPK sekalipun, saya lihat jiwa-jiwa dulu adalah pimpinan saya, dulu yang ini, itu akan terjadi dalam proses itu. Nah, Baik. disinilah nanti kecermatan itu mulai. Artinya tidak cermat ya, sehingga mudah dipatahkan, mudah dibantah, mudah di peradilan lagi. Peradilan tidak bisa sekali aja, bisa berkali-kali ya. Jadi peluang mendelay ini panjang nanti ceritanya, sehingga kita lupa. Nah, kalau sudah lupa masyarakat ya tinggal nunggu. Karena ini 2 tahun lagi sudah selesai, masuk lagi masa-masa politik. Jadi saya nggak tahu, mudah-mudahan rekan Febri membela yang baik ya, yang benar. Tapi kalau memang membela yang lain-lain, saya nggak tahu, itu terserah lah. Sebagai seorang rekan di advokat ya, paham lah ya dalam beracara. Baik. Dan saya yakin proses ini masih panjang. Baik. Nah, menarik ternyata apa yang ditemukan oleh tim kuasa hukum ini menjadi sasaran empuk, dan bagaimana tim penyidik, khususnya tim 9 ya, akan merespons terkait dengan temuan tersebut. Tetapi juga yang menarik adalah sinergitas yang terus dikoar-koarkan sejak awal. Dari Kortes Tipikor diserahkan kepada kejaksaan dan menyebut sinergitas itu tetap akan terus berjalan. Tetapi sepertinya tadi kalau Bang Kamilov bilang, karena dari awal kejaksaan tidak dilibatkan, mereka sudah terprediksi pasti tidak akan cermat ketika akan mengerjakan kasus ini ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan hal tersebut. Tapi kita harus jeda sejenak. Usai jeda kami akan kembali pemirsa. Tetaplah di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Jalanan kalau kosong gini enak nih, bisa ngegas tuh. Waduh, bisa ngegas. Bro, ini lu santai juga ini. Lu kan lagi pakai mobil listrik. Aman Jangan bro. kenceng-kenceng. Aman bro, sans aman. Tuh kan? Oh, wow. Ini bahaya buat baterai, bahaya buat kita juga ini. Tapi baterai lu bisa kenapa-napa ini. Enggak bro, aman. Sampai juga nih. Aduh, enak kan? Sampai enak sih enak. Cuma kalau gaya nyetir lu kayak tadi, ya baterai mobil bisa kena. Ya enggak lah bro. Kemarin tuh gue habis baca di Baca berita.com. Nih, Boleh. kalau nggak percaya. Udah deh bro, thank you bro ya. Ntar gue next hati-hati deh, biar nggak kayak gini. Pahami performa baterai kendaraan listrik Anda. Baca selengkapnya di berita1.com. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Sekarang saya ingin ke Mas Praswat. Mas Praswat, kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Kamilov ya, sudah terprediksi sebenarnya kejaksaan tidak akan bisa maksimal karena ini kan ibaratnya durian yang bukan dicari sendiri tapi dilimpahkan dari institusi lain ya, ada tahap penyidikannya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Anda ketika perkara ini dilimpahkan dari institusi lain, sudah di tahap penyidikan juga tapi dipegang oleh tim penyidik yang baru, apakah ini menjadi suatu persoalan atau perkara yang akan lebih sulit juga untuk dikerjakan dibandingkan dengan yang dikerjakan secara organik sendiri? Ya, sebenarnya proses penyidikan ini kan sebenarnya sama sih Mbak. Jadi yang kita gunakan sama-sama KUHP yang sama, undang-undangnya juga sama, dan teman-teman Kortas yang memegang perkara ini itu juga teman-teman dari KPK juga, dan tim 9 juga sebenarnya memang kita pernah kerja bareng kayak Bang Muhib, Bu Catherine dan kawan-kawan itu senior-senior kami semua.
dan juga mentor saya bahkan ya, teman-teman senior beliau itu yang dari beliau itulah kami belajar melakukan penyidikan. Jadi sebenarnya kalau soal keahlian atau kompetensi itu nggak perlu lagi diragukan. Tim 9 maupun teman-teman Kortas yang memegang perkara pokoknya di awal ya, sebelum kemudian dialihkan ya, bukan dilimpahkan tapi dialihkan proses penyidikannya ke teman-teman kejaksaan. Jadi sebenarnya dari rumah yang sama lah, dari teman-teman semua dari KPK tuh, baik tim penyidik yang menangani di Kortas Tipikor maupun kemudian penyidik dari kejaksaan yang kemudian dibentuk tim 9 itu juga semua dari KPK. Jadi secara kompetensi nggak perlu diragukan, namun kesalahan-kesalahan administrasi ataupun kesalahan-kesalahan pengetikan dan lain-lain, saya pikir itu pasti mungkin saja terjadi, bahkan di KPK pun sering terjadi juga, mungkin di teman-teman kejaksaan dan teman-teman kepolisian. Nah ini yang memang harus diperbaiki dan harus segera direnvoy, atau kemudian ada berita acara yang harus direvisi dan lain-lain, itu harus segera dilakukan dan disisir satu-satu untuk kemudian persiapan dalam menghadapi pra-peradilan. Karena pra-peradilan ini hak dari tersangka ataupun dari pihak yang mengalami proses pro justisia, proses pemaksaan gitu ya. Sifatnya memaksa karena pro justisia, jadi kayak penggeledahan, penyitaan dan lain-lain, itu kan nggak ada pilihan. Nah, itu harus diberikan haknya si pihak-pihak yang terkait untuk menguji apakah penggeledahannya sah atau tidak, penetapan tersangkanya, penahanannya dan lain-lain. Ini yang harus juga dicermati oleh teman-teman yang di kejaksaan sekarang, bahwa persiapan untuk menghadapi proses pengadilan pra-peradilan ini juga harus disiapkan secara administratif lengkap dan lain-lain. Gitu, Baik. Nah, sekarang saya akan sedikit masuk kepada salah satu dari poin kejanggalan yang disampaikan dalam konferensi pers ya. Mas Darmawan, tim kuasa hukum mengkritik terkait dengan penggabungan korupsi dan TPPU dalam satu berkas. Nah, koreksi jika salah, tapi berdasarkan yang kami cari informasinya, pasal 75 Undang-Undang TPPU justru memperbolehkan penggabungan penyidikan demi efisiensi agar aset hasil kejahatan bisa langsung disita. Tanggapan Anda dan boleh dijelaskan terkait dengan poin yang ditemukan sebagai kejanggalan ini? Ya, oke. Jadi kami ada 9 kejanggalan. Salah satunya yang saya sebut tadi, itu yang pertama, bahwa dalam penetapan tersangka PFA itu ada 3 sprindik yang menjadi dasar penetapan tersangka. Nah, 3 sprindik ini memuat 2 tindak pidana sekaligus. Nah, tentu ini Bang Praswat paham betul, semestinya tidak demikian ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kekeliruan-kekeliruan yang tadi kita sebutkan tuh. Ada kekeliruan-kekeliruan penulisan. Nah, ini fatal. Tidak hanya sekedar renvoy atau typo yang bisa direnvoy ya, tapi ini benar-benar fatal. Semisal menimbang. Jadi bahkan dalam satu surat itu kan menimbang itu penting ya. Menimbangnya apa? Untuknya itu yang berbeda. Artinya kalau kita baca secara koheren gitu ya, di pertimbangan apa ternyata diperuntukkan untuk apa. Itu cacat formil yang fatal, tidak hanya sekedar soal renvoy. Kemudian ada pertimbangan yang dia ada A, B, C, D, E, F, tapi ternyata B, C, D-nya hilang. Kita tidak tahu apa isinya B, C, D itu padahal surat tersebut berdampak hukum pada seseorang. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketidakcermatan sprindik. Saya ambil contoh yang paling clear ya. Ini Mas Prasad juga mungkin bisa amati bahwa ketidakcermatan ini berdampak pada tempus delicti. Bayangkan, satu sprindik menyebut satu rentang waktu tindak pidana yang dari masa depan. Jadi ada kekeliruan di situ, di mana tempus delictinya adalah 2028 sampai dengan 2026. Jadi kita bisa bilang ini dibuat dari masa depan gitu sprindiknya. Nah, itu terkait dengan administrasi di persuratan. Kemudian kita keempat ya kalau tidak salah tadi, ada namanya lex favorio. Jadi ada pasal yang masih digunakan. Padahal itu sudah dihapuskan dan sudah diganti. Jadi pasal 3, 4, 5 itu sudah diganti dengan
607 di KUHP baru, tapi masih digunakan. Nah itu juga kami uji nanti apakah hal ini relevan ya. Kalau pandangan kami tentu ini sangat tidak relevan. Kemudian yang sering kami sampaikan juga tentang adanya predikat crime yang tidak jelas dalam tindak pidana TPPU yang dikenakan kepada Pak FA gitu loh. Kita tahu sekali bahwa TPPU itu predikat crime-nya harus jelas, tapi dalam perkara ini predikatnya tidak jelas. Nah, kemudian nomor 7 kami melihat ada penahanan yang tidak sesuai dengan KUHP pasal 100 ayat 5. Kemudian pada saat penetapan tersangka, hak tersangka itu adalah diberitahu dengan jelas nih apa kesalahannya. Dan pada saat itu Pak FA tidak diberitahu dengan jelas. Jadi ini satu paradoks penegakan hukum ya, kita KUHP-nya baru, kita punya spirit akomodatif lebih kepada HAM, tapi ternyata kita tidak praktikan itu. Hak seseorang untuk tahu apa salahnya, apalagi sampai ditahan kan. Nah kemudian nomor 9 ini sangat fatal ya. Kami melihat ada indikasi pejabat yang menandatangani surat itu bukan pejabat yang berwenang. Baik. Begitu Mbak Soja, 9 yang sudah saya sebutkan. Baik, 9 disebutkan dengan sangat detail, lugas, dan to the point. Mas Praswat, sebagai mantan penyidik, saya mulai dari soal satu sprindik memuat 3 tindak pidana sekaligus. Ini sebenarnya aturannya bagaimana? Bahkan implikasinya ternyata sampai kepada tempus delictinya ya, soal rentan waktu yang sangat panjang, bahkan disebut tadi diksi yang digunakan adalah seperti datang dari masa depan nih, sprindiknya, dan juga yang menandatangani, bukan yang berwenang. Silakan. Iya, jadi poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman penasihat hukumnya Pak Febri, tentu saja itu akan dijadikan materi dan memang itu sudah memang sudah dijamin oleh undang-undang, itu berhak untuk mengajukan pra peradilan dan ya nggak apa-apa, silakan aja Mbak. Saya tentu saja karena saya tidak masuk dalam tim sprindik ya, jadi memang saya juga tidak memahami bentuk konstruksi perkaranya secara detail dan alat-alat buktinya. Tapi satu sprindik memuat 3 tindak pidana tuh normal atau bagaimana? Seharusnya nggak ada sih Mbak. Oke. Dan kayaknya Mas Darmawan salah kali ya, nggak mungkin satu sprindik 3 pidana ya. Bukan, jadi 3 sprindik itu. Penetapan tersangka Pak FA itu berdasarkan 3 sprindik Mas. Ya, 3 sprindik. Di sprindik tersebut ada 2 tindak pidana. Jadi itu tadi Mas Praswat sudah jawab tuh. Semestinya tidak begitulah. Ya, 3 seharusnya sih satu sprindik untuk satu masing-masing pidana karena subjek dan perkara. Ya, tapi jadi itu yang dicatat saja, satu 2 sprindik, 1 tindak pidana. Poinnya di situ. 2 pidana ya, karena ditempelin predikat sama derivatifnya ya. Kejahatan derivatifnya TPPU, pidana pokoknya mungkin asabri atau jiwasraya. Karena saya juga nggak baca ya, Mas Darmawan. Maaf. Justru harusnya ini saya nggak baca perkaranya, karena itu sprindiknya. TPPU harusnya lebih clear ya. Jadi tidak menggabungkan begitu. Apalagi ini soal TPPU kan. Tapi penggabungan untuk untuk lebih efisien, lebih efektif penanganan hukumnya ini bagaimana Mas Praswat? Biasanya berkas perkaranya yang digabung, Mbak. Jadi berkas perkara memang harus wajib digabung karena nggak boleh dicicil. Karena itu ada asasnya tuh. Di dalam hukum pidana tidak boleh seorang itu pidananya satu dulu diselesain, masuk ke tahanan, terus itu nanti keluar selesai dia melaksanakan masa tahanan lalu dicicil satu lagi sprindiknya. Jadi nanti dia terus-terusan. Melebihin 20 tahun bisa masanya, bisa maksimal pidana kan. Nah, tapi dalam perkara ini karena saya belum juga baca sprindiknya ya Mbak. Nah, ini Mas Darmawan juga yang mungkin beliau yang sudah baca. Saya belum baca sprindiknya, bagaimana kemudian teman-teman Kejaksaan Agung, apalagi beliau-beliau itu memang mentor-mentor saya. Ada Bang Muhib di sana. Nah, bagaimana kemudian teman-teman senior-senior saya itu memformulasikan konstruksi perkara ini sampai kemudian sekaligus dikeluarkan sprindik TPPU-nya. Tapi ya nanti diuji saja di pra-peradilan. Ada wadah yang disiapkan ya oleh memang ada masalah hukum kita. Nah, Bang Kamilov,
kalau misalnya berbicara mengenai kompetensi, Mas Praswat yakin sekali tidak perlu diragukan sebenarnya tim 9 ini. Nah, tetapi yang saya jadi menarik melihat kasus ini juga adalah sepertinya banyak keterburu-buruan, kekeliruan, ketidakcermatan. Nah, apakah faktor siapa figur yang terlibat dalam persoalan ini juga menjadi salah satu aspek yang membuat rasa-rasanya profesionalitas dan juga transparansi independen itu menjadi suatu hal yang patut untuk kita lihat plototi bersama. Karena banyak sekali ketidakcermatan yang berujung pada dengan 9 kejanggalan ini. Ya, gambaran tadi dari tadi itu pas ya. Kenapa saya bilang pas? Kita ini kan punya budaya ya, budaya Timur, dan apalagi tadi ada itu senior saya, itu mentor saya, itu pesan loh Pak. Itu guru kan harus dihormati, mentor dia harus hormati. Nah di penegak hukum pun sama. Itu ada jiwa-jiwa yang memang menghormati itu. Nah menghormati seperti apa dalam penegakan hukum, itu nanti tertuang tuh, kelihatan nanti itu dalam poin-poinnya. Nah tadi saya mau ingin menggambarkan sedikit dari kawan penasihat hukum, ini pesan 9 temuan ini sebenarnya bentuk sindiran menurut saya ini. Karena 9 tim yang dibentuk oleh kejaksaan itu kan ada 9 orang dan mantan-mantan KPK juga. Jadi dikasihlah 9 yang melihat bahwa ini ada lu harus kerja lagi nih lu ngaco nih gitu ya. Menurut saya temuan dari Febri dan kawan-kawan mungkin lebih dari 9. Saya yakin lebih dari 9. Kenapa? Karena poin-poin masalah ini sangat banyak ruang dan tempatnya gitu. Tadi kita bicara sisi-sisi administrasi, sisi-sisi materi, tapi sisi-sisi yang lebih jauhnya adalah pengawasnya, koordinasinya. Ini seperti apa nih? Nah kalau saya saran, ini penting sekali pengawasan koordinasi dari Jaksa Agung Muda Pengawas, dan dia ada timnya juga, berikut dari Komisi Kejaksaan. Kalau enggak nanti jelas ini jadi absurd ya, jadi titik poin yang menarik, kita harus belajar banyak dari kasus ini. Baik, nah boleh ditanggapi Mas Darmawan jika ternyata memang sepertinya tim 9 ini diragukan ya terkait dengan bagaimana bisa bekerja secara transparan, independen, dan tadi juga seperti yang dimention Bang Kamilov, apakah selain pra-peradilan, tim kuasa hukum juga ada rencana mungkin untuk memberikan seperti surat mungkin kepada Jamwas atau mungkin kepada Komisi Kejaksaan terkait dengan pengawasan kinerja dari tim 9? Ya, tentu kami memahami ya perasaan Mas Praswat dan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih sangat percaya pada personality. Kami juga sangat menghormati tim 9 ini. Kita tahu rekam jejak tim 9. Tapi justru hukum memberi kita game changernya tuh di situ. Apakah kita berani dalam menegakkan hukum ini tidak melihat personality? Apakah kita berani dalam menegakkan hukum ini kita melihat stempel yang formil yang sah, bukan stempel yang dibuat karena alasan-alasan personal. Nah ini yang mau kami sampaikan, jangan sampai karena semisal nih kita tahu rekam jejaknya orangnya oke dan seterusnya, lalu terjadi kesalahan-kesalahan formil yang berdampak sangat fatal bagi proses hukum. Di situ poin yang sebenarnya kami ingin sampaikan gitu loh. Jangan sampai karena stempel orang gitu ya, terus kita percaya proses hukum berjalan dengan baik. Saya rasa penegakan hukum kita semestinya bisa berjalan lebih daripada itu di masa depan gitu. Kemudian untuk Pak Kamilov tadi, soal sindiran ya, tentu kami tidak melokalisir isu ini dengan pertarungan kepada tim 9, tidak. Tapi lagi-lagi kami melihat bahwa kami sangat meyakini bahwa proses hukum yang baik itu dimulai dari ketaatan formil yang baik. Jadi bagaimana caranya kita menemukan keadilan kalau caranya salah. Nah, kami kan advokat nih, tentu diberi amanah itu gitu untuk menjadi pihak yang men-challenge apakah proses hukumnya sudah berjalan dengan baik. Baik. Gitu, Saudara.
Baik, nah sekarang Mas Praswat, selain soal kasus ini mengenai administrasinya tadi ya yang ditemukan kejanggalan dan juga substansi juga itu soal yang lain ya, kita tidak akan masuk ke dalam substansi lebih dalam. Tetapi satu hal yang menarik tadi saya sudah mention di awal sebelum kita jeda, yakni soal sinergitas yang terus dikoar-koarkan, terus disampaikan antara Polri dan juga Kejaksaan, bahkan KPK juga melakukan supervisi. Pertanyaan saya dari kacamata Anda sebagai penyidik, Anda melihat sinergitas dan supervisi itu nyata-nyata dijalankan atau hanya sekedar kosmetik kepada publik aja untuk menenangkan publik yang sepertinya meragukan terkait dengan penanganan kasus ini? Iya Mbak, kalau kita ngomong sebenarnya perkara ini harusnya dijalankan seperti apa? Ya perkara ini dari awal harusnya nggak pernah dialihkan. Jadi karena memang sprindik itu tidak pernah ada proses penyidikan itu dialihkan dari teman-teman kepolisian ke kejaksaan. Ruangnya itu tidak ada. Kecuali KPK, karena KPK punya kewenangan untuk koordinasi dan supervisi. Dan pada akhirnya karena proses ini memang dari awal juga memang sudah, kenapa kok dialihkan ini aja sebenarnya jadi satu pertanyaan kan gitu ya. Baik. Jadi bukan kemudian saya beranggapan bahwa karena beliau-beliau itu senior saya terus mereka selalu akan pasti benar, enggak. Kalau memang ada kesalahan kita uji nanti kan di pengadilan. Nanti Mas Darmawan kan maju ke pra peradilan, silakan aja. Dari awal statement saya nggak pernah berubah, konsisten saya. Kalau memang ada kesalahan diuji dan itu hak. Gitu. Bahwa kemudian beliau-beliau itu saya kenal, itu ya clear saya kenal dan memang bertugas di KPK 10 tahun semua sebelum kemudian balik ke kejaksaan. Nah, soal kemudian ada kesalahan, kita uji di pra peradilan, nanti kita dengar apa kata hakim. Soal administrasi, soal misalnya ada kayak penggabungan perkara dan lain-lain itu nanti kan kita uji itu di pengadilan. Apa sebenarnya yang disusun oleh teman-teman tim 9, apa yang kemudian disusun oleh teman-teman pendapat hukum yang akan diajukan oleh teman-teman penasihat hukum. Itu nggak ada masalah Mbak sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini juga yang saya takutkan, pendapatnya Pak Kamilov itu sebenarnya substansial. Jangan-jangan kesalahan ini memang ada well and weapon kalau bahasa pidananya itu. Mengetahui dan menghendaki. Nah ini yang berbahaya gitu loh. Nah, Justru ini yang berbahaya Mbak. Saya sepakat sekali, 1.000.000% saya sepakat sama Pak Kamilov. Kalau ini ada well and weaponnya, ada mengetahui dan menghendaki, memang kesalahan ini disengaja, itu ada pidana baru. Justru. Baik. Karena itu artinya ada proses penghalang-halangi penyidikan, karena dalam proses penyidikan dirusak. Baik. Untuk secara sengaja mengetahui dan menghendaki ya, kalau itu kemudian dipenuhi unsurnya. Nah itu pidana. Dan ini juga harus kita cermati. Nanti kita lihat bersama-sama nanti kemudian di proses pra peradilan bagaimana pembuktian dan semuanya kan nanti akan dijawab. Misalnya ada 9 kah, boleh 10 juga boleh, 15 juga boleh. Nanti teman-teman tim 9 akan menjawab. Dan gabungan ini pasti karena proses penyidikannya dari awal kan sprindik itu banyak juga yang disampaikan oleh Mas Darmawan itu juga produknya nggak semuanya produk kejaksaan tapi juga ada produk dari Kortas Tipikor. Ntar kita lihat bersama-sama di peradilan. Baik, Bang Kamilov, boleh tanggapannya well and weapon sepertinya ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, tapi sulit nggak sih untuk dibuktikan soal persoalan ini? Dan yang kedua, publik kan melihat ini sebagai ujian atas penegakan hukum di Indonesia. Apa yang menjadi catatan Anda untuk para pihak yang terkait? Silakan. Jadi gini Mbak, kita kan ada azas equality before the law ya. Artinya siapapun ya itu harus tegakkan sama semuanya penegak hukum itu di depan hukum itu. Azas ini saya nggak lihat. Nggak lihat. Kenapa? Contoh nyata. Seorang yang sudah jadi tersangka itu kemana-mana tangannya diborgol. Kita ada SOP, dia pakai baju orange misalnya. Ini kan menunjukkan nggak equal ya dengan yang sudah yang sebelumnya yang lain kasus-kasus yang lain. Ini ada apa gitu? Jadi kalau benar-benar itu ditegakkan, nggak ada sungkan-sungkan, perbuatannya bikin 3 gitu loh. Bajunya dilapis yang lain gitu, supaya lihat betul-betul ditegakkan gitu. Jadi masyarakat lihat nih, oh dia memang orang yang jadi akan dituntut di pengadilan gitu. Ini sementara dia melenggang, tidak pakai rompi. Ini kan udah equal gitu. Saja bisa menunjukkan
ketakutan dari kawan yang tanggal 9 tadi. Ya, saya jadi ikut ragu. Loh, itu aja nggak bisa ditegakkan, apalagi hukumnya, apalagi masalah-masalah yang nanti akan dituangkan dalam pengadilan. Baik, Gitu, baik. Baik, nah terakhir kepada Mas Darmawan, selain saat ini masih terus ya mengkaji dan juga merencanakan terkait dengan mendaftarkan pra peradilan itu, apa juga yang tengah menjadi fokus dari tim kuasa hukum? Silakan. Iya, tentu Kak, saya tidak ikut ya dalam spekulasi-spekulasi yang mungkin bisa sangat liar yang disampaikan oleh para narasumber. Tapi yang saya tangkap bahwa kita sama-sama melihat ada kekeliruan yang dalam menegakkan hukum semestinya itu tidak ada. Kenapa? Karena ini berdampak pada nasib orang lain. Nah, sehingga menurut saya kita harus benar-benar uji apakah proses hukum yang dikenakan kepada Pak FA ini adalah satu proses hukum yang benar gitu. Sehingga semua menjadi terang, adil gitu. Apa sih kesalahan Pak FA, sebesar apa? Kalau memang besarnya sedemikian itu, semestinya beliau dihukum sedemikian itu. Begitu juga kalau memang ternyata tidak melakukan kesalahan, ya semestinya tidak dihukum. Gitu. Baik, kalau begitu kita akan kawal ya. Menarik sekali pembicaraan pada hari ini dan bagaimana respons dari tim 9 termasuk juga pembuktian nanti yang akan dilakukan. Terima kasih seluruh narasumber untuk analisa yang dibagikan. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.